Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Haq dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 1C. Di sini saya menjadi moderator kelompok 10. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang konsep prososial sebagai konsep dasar perilaku sosial. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anggreni Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku prososial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nimatu Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan perilaku prososial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanuta Sofausiana. Di sini saya akan membahas mengenai proses perkembangan perilaku prososial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Fahrudin dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu empati dan perilaku prososial. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu pengertian dari perilaku prososial yang akan disampaikan oleh saudari Tiara Anggreni Putri. Kepadanya saya persilakan. Perilaku prososial didefinisikan sebagai tindakan sukarela yang dimaksudkan untuk membantu atau memberi keuntungan pada individu atau sekelompok individu. Perilaku prososial ini menunjukkan pada respon yang nampak dan perilaku prososial yang manifest, bukan pada pengetahuan tentang norma sosial, motif, konsep-konsep moral, dan penalaran moral anak berkaitan dengan perilaku prososial. Meskipun tindakan prososial dimaksudkan untuk memberikan keuntungan kepada orang lain, namun tindakan ini dapat muncul karena beberapa alasan. Misalnya, seorang individu mungkin membantu orang lain karena punya motif untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau mendapatkan hadiah agar dapat diterima orang lain, atau karena memang dia benar-benar bersimpati atau menyayangi seseorang. Perilaku prososial ini sering disamakan dengan altruisme. Altruisme adalah salah satu jenis yang spesifik dari perilaku prososial, yaitu perilaku sukarela yang ditujukan untuk memberi keuntungan kepada orang lain dengan didasari motivasi intrinsik, di mana tindakan lebih didasari motif internal seperti perhatian dan simpati kepada orang lain, atau oleh nilai dan reward dari diri sendiri daripada demi keuntungan pribadi. Nilai internal mendorong tindakan altruisme berupa sebuah kepercayaan tentang pentingnya kesejahteraan atau keadilan bagi orang lain. Individu mungkin memberi reward bagi diri mereka sendiri demi rasa bersalah dan rasa tidak berharga ketika mereka tidak bertindak sesuai nilai tersebut. Dengan alasan ini, beberapa ahli berpendapat bahwa tindakan prososial yang didasari nilai-nilai tanpa demi kepentingan pribadi daripada karena dorongan altruisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Tiara, saya ucapkan terima kasih. Materi kedua yaitu faktor-faktor yang menentukan perilaku prososial yang akan disampaikan oleh saudari Irma Nikmatu Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Faktor-faktor yang menentukan perilaku prososial. Yang pertama, faktor biologis. Berperan dalam kapasitas perilaku prososial, dan terdapat beberapa spekulasi bahwa gen memberi dasar perbedaan individual dalam kecenderungan berperilaku prososial. Yang kedua, keanggotaan dalam kelompok atau budaya. Secara umum dapat diterima bahwa tindakan individu, motif, orientasi, dan nilai-nilainya pada tingkatan tertentu ditentukan oleh budaya di mana individu tersebut diasuh dan dibesarkan. Termasuk di sini adalah perilaku prososial. Namun, keanggotaan individu dalam suatu budaya tertentu hanya menunjukkan kecenderungan secara umum saja dan tidak dapat menjelaskan perbedaan kecenderungan bertindak prososial antar individu dalam suatu budaya.
Yang ketiga, pengalaman sosialisasi. Pengalaman sosialisasi menunjuk pada hal-hal terdahulu yang ikut menentukan munculnya perilaku prososial, termasuk semua interaksi anak dengan agen sosialisasi utama seperti orang tua, kelompok sebaya, guru, dan media massa. Pengalaman sosialisasi tersebut sangat penting dalam membentuk kecenderungan prososial anak-anak. Yang keempat, proses kognitif. Faktor yang termasuk dalam proses kognitif adalah persepsi anak, interpretasi dan penilaian terhadap situasi, tingkat perkembangan kognitif atau kematangan dan inteligensi, kemampuan untuk melihat dan menilai situasi dari perspektif orang lain, dan pengambilan keputusan dan penalaran moral anak. 5. Responsivitas emosi. Variabel dalam kategori responsivitas emosi adalah rasa bersalah, perhatian pada orang lain, dan empati. Setiap reaksi tersebut muncul untuk menentukan apakah seseorang akan membantu orang lain atau tidak, juga kapan waktunya. Yang keenam, kepribadian dan variabel personal seperti kemampuan bergaul dan gender, serta situasi dan lingkungan situasional. Di antara karakteristik individual yang berkaitan dengan kecenderungan prososial adalah gender, usia perkembangan, dan kepribadian. Hal ini yang menentukan reaksi prososial adalah tekanan eksternal, kejadian-kejadian sosial, dan konteks sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Irma, saya ucapkan terima kasih. Materi ketiga yaitu proses perkembangan perilaku prososial yang akan disampaikan oleh saudari Isna Nurtasya Fauziana. Kepadanya saya persilahkan. Proses perkembangan perilaku proposial. Proses perkembangan perilaku proposial menurut sudut pandang social learning theory ditekankan pada perkembangan respon yang nampak dan diperoleh selama kehidupan anak. Menurut para ahli tersebut, sebagian besar perilaku manusia dipelajari, dibentuk, dan ditentukan oleh kejadian-kejadian dalam lingkungannya, terutama reward, hukuman, dan peniruan atau modeling. Pada intinya, proses dan mekanisme yang mendasari perolehan berbagai macam respon pada manusia, termasuk rasa takut, keterampilan sosial, agresi, dan konformitas, juga dapat digunakan untuk menjelaskan perkembangan standar moral dan perilaku. Menurut sudut pandang learning theory, respon proposial dipandang sebagai hasil dari penguatan langsung atau reward. Contoh yang mudah dapat kita lihat, jika seorang anak diberi reward berupa pujian atau senyuman untuk kesedihannya, berbagi apa yang dia miliki, atau ketika dia membantu teman yang sedang sedih, maka perilakunya tersebut cenderung akan diulangi. Jika hal ini terjadi berulang-ulang, maka anak akan belajar respon mana yang menghasilkan pujian dan penghargaan dari orang tuanya, dan si anak akan mulai menghargai dirinya sendiri untuk menguatkan perilaku yang dilakukannya. Prinsip conditioning dan prinsip belajar juga dapat digunakan untuk menjelaskan perkembangan empati, kemampuan menempatkan diri dan merasakan emosi orang lain, dan kecenderungan altruisme. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Isna, saya ucapkan terima kasih. Materi keempat yaitu metode pengukuran perilaku prososial yang akan saya sampaikan sendiri. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode pengukuran perilaku prososial. Meskipun standar pengukuran untuk beberapa variabel psikologis sudah tersedia, namun sampai saat ini belum ada metode yang secara umum diterima untuk mengukur perilaku prososial anak. Karena itu, peneliti biasanya menggunakan standar yang dibuat sendiri atau mengadopsi dari penelitian sebelumnya. Beberapa teknik yang biasanya digunakan para peneliti untuk mengukur tinggi rendahnya perilaku prososial adalah observasi, naturalistik, tes situasional, ratings,
kuesioner sosiometrik, dan kuesioner yang mengukur respon prososial. Menurut Eisenberg 1989, secara umum seorang anak yang senang membantu, berbagi, dan menyenangkan hati orang lain biasanya relatif aktif, ramah, kompeten, asertif, pandai menempatkan diri, penalaran moral matang, dan simpatik. Orang tua dari anak-anak yang tingkat prososialnya tinggi biasanya juga penyayang, menerapkan model pengasuhan yang mendukung perilaku membantu dan memberi contoh kepada anak, mampu mendiskusikan akibat positif dan negatif dari tindakan anak terhadap orang lain, menerapkan disiplin dan menekankan rasa tanggung jawab anak terhadap orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu empati dari perilaku prososial, yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Vicky Fahrudin. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu empati dan perilaku prososial. Perilaku prososial tidak semata-mata berdasarkan pada logika, pemahaman, atau penalaran, karena beberapa kondisi emosi menjadi penyebab dari munculnya perilaku prososial, diantaranya empati. Empati adalah kondisi emosi di mana seseorang merasakan apa yang dirasakan orang lain seperti dia mengalaminya sendiri, dan apa yang dirasakannya tersebut sesuai dengan perasaan dan kondisi orang yang bersangkutan. Meskipun empati merupakan respon yang bersifat emosi, namun juga melibatkan keterampilan kognitif seperti kemampuan untuk mengenali kondisi emosi orang lain dan kemampuan mengambil peran. Empati diukur dengan melakukan tes di mana kepada anak disajikan cerita atau rangkaian gambar yang mendukung informasi tentang kondisi perasaan orang lain. Misalnya anak yang menangis ditinggal ibunya pergi. Kemudian mereka diminta memberi respon verbal atau non-verbal dengan menunjukkan gambar ekspresi wajah tentang apa yang mereka rasakan. Anak-anak tersebut akan diberikan skor empatis jika mereka menunjukkan perasaan yang sama dan situasi tokoh yang ditunjukkan. Orang-orang yang membantu orang Yahudi dari Nazi ketika diwawancara menjelaskan motif mereka membantu. Lebih dari separuh menyatakan mereka bahwa membantu karena rasa empati dan simpati dengan kondisi para korban. Namun tidak semua perilaku prososial didasari motif empati atau simpati. Mungkin saja perilaku membantu muncul karena tujuan lain, seperti ingin mendapatkan pujian, hadiah, atau sebab yang lain. Kepada saudara Vicky, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, presentasi dari kelompok 10 ini akan saya akhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Saya selaku moderator dari kelompok 10 minta maaf sebesar-besarnya apabila banyak terjadi kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.